Baiklah, dengan senang hati kami mengunjungi saudara-saudara yang kami kasihi, supaya kita akan bersama-sama membicarakan dan mencoba merenungkannya. Nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nama Allah yang menghembuskan napas ke dalam hidung manusia, supaya kita tidak kehilangan dan kita bisa menemukan Allah yang benar. Sebagai anak tahu dia banyak bapak, tapi bukan semua bapaknya. Demikianlah kita akan mencoba menemukan nama Allah, di mana napas dan kehidupan kita datangnya daripadanya. Mari kita berdoa. Kepadamulah Allah yang punya nama, kami berseru. Berilah kami berjumpa dengan Allah yang kami bicarakan ini, dan menjadi bagian pengalaman kami punya hubungan, dan tidak lagi keliru dan tidak salah. Allah yang kepadanya kami mengucap syukur. Berilah kuasa-Mu menaungi kami sampai bisa kami lepas dari kesalahan memanggil nama Allah itu. Berkatilah kami Tuhan kami Yesus, yang Allah kepadamu kami berseru. Amin. Kita baca kembali dari kitab Kejadian. Saya senang membacanya bagaimana manusia diciptakan. Karena walaupun banyak isi daripada firman Tuhan, pasti sama dengan sikap kita masing-masing. Walaupun banyak manusia di dalam foto bermacam-macam, umumnya sifat kita akan melihat di manakah fotoku. Kita lebih tertarik melihat foto kita sendiri daripada foto sahabat-sahabat yang lain. Sesudah kita melihat foto kita, melihat gambar kita, apakah kita ketawa, dan baru kita bisa melihat yang lain. Karena itu masih kita senang membicarakan manusia ini. Siapakah penciptanya? Apakah nama Allah yang memberi aku hidup? Kejadian 1:25. Berfirmanlah Allah. Perhatikan, ini kita sudah lebih mendetail. Berfirmanlah Allah. Jadi satu sifat Allah yang kita kenal. Dia berulang kali berbicara. Makanya dia bukan dongeng, tetapi dia sungguh memang hidup. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menyatakan tujuan penciptaannya. Allah menyatakan bagaimana manusia yang diciptakannya itu ialah sepeta dan seteladan gambar Allah. Jadi kalau kita tidak terlalu dalam pun mengatakannya, berarti kalau dilihat manusia ini, ada bagian Allah di dalam hidup manusia itu. Dan tujuan Allah menciptakan manusia yang segambar dengan Allah tadi, supaya dia berkuasa. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Diulangi lagi. Kenapa perlu kali kita mengungkapkan kita ini gambarnya Allah? Karena kita ini bukan gambarnya setan.
Allah itu menciptakan semuanya yang baik, setan itu semuanya membohongi. Itulah yang kita sudah jumpa dengan Kejadian pasal 3, ular membohongi si Hawa. Dosa sudah mengintip di depan hatinya si Kain. Akhirnya si Kain membunuh si Habil. Ini menunjukkan semuanya ketidakbaikan si ular dan si dosa, the evil one, si setan itu tidak ada yang baik. Barulah dikatakan di sini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, kesurupan namanya dalam bahasa yang lain, berubah mukanya. Dan kalau kita harus terus terang secara jujur, tidak senang kita melihat orang yang kesurupan. Kita tidak senang melihat orang yang dikuasai oleh setan. Tetapi kita senang waktu kita bisa melihat orang berdoa, memanggil nama Tuhan Allah yang benar. Karena kita menenangi hal yang demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki. Ingat, Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan Allah menciptakan manusia itu perempuan, diciptakannya mereka. Bisakah kita mengerti Allah yang baik itu tidak akan merubah? Kalau dia laki-laki, biarlah dia laki-laki. Kalau dia perempuan, dia adalah perempuan. Allah yang menciptakannya baik. Baru yang kedua, Allah memberkati mereka. Nanti akan jumpa kita Allah yang memberkati. Aku adalah aku, itulah nama Allah yang kita sudah pernah dengar. Nanti kita akan melihat dia memberkati. Maka sifat Allah yang baik di dalam kitab Kejadian. Nanti kita rindu berjumpa dengan Allah yang memberkati ini. Maka kita akan berkata, inilah Allah yang memberkati itu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Anda dapat katakan Allah memberikan kuasa kepada manusia yang diciptakannya itu menaklukkan semua, baik binatang yang merayap di bumi maupun burung-burung. Takluk kepada Allah itu, takluk kepada manusia yang diciptakan oleh Allah. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang baik. Tumbuh-tumbuhan yang baik. Baru disambungnya di situ. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Allah yang menciptakan manusia yang punya nama ini memberi manusia makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merawap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Dan jadilah demikian. Apakah bedanya makanan manusia dengan makanan makhluk binatang-binatang termasuk burung-burung? Alkitab kita mengatakan binatang-binatang makanannya rumput, tapi manusia memakan biji-bijian. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang
jadilah pagi, itulah hari ke-6. Belum ada dosa, semuanya menjadi baik. Manusia memakan biji-bijian, makhluk-makhluk hidup seperti hewan dan burung-burung, semua makan rumput. Tidak berebut. Makanan manusia, manusia yang makan. Makanan makhluk hidup, binatang-binatang, dia makan makanannya rumput. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi mungkin Anda akan berkata, kenapa yang sungguh baik ini sekarang sudah menjadi rusak? Anda sudah melihat karena datangnya dosa yang membuat semuanya berubah. Jadi Anda boleh mengatakan dosa itu merusak. Tetapi kapankah nanti dikembalikan? Restoration, itulah istilah yang lebih keren sedikit. Bolehkah ini terjadi restoration? Back to the normal. Di mana nanti semuanya menjadi baik. Cerita Alkitab kita memang demikian. Permulaan baik, akhirnya juga baik. Pada permulaan happy, and the end also the story will be happy. Di tengah-tengahnya ada dosa, dan di tengah-tengah dosa itulah nanti ada restoration. Maka Allah melihat segalanya yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Berarti ini sudah hari Sabtu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Inilah namanya 1 minggu yang kita hitung sampai hari ini. Saya ulangi, inilah namanya 1 minggu. Makanya sering kita katakan hari Minggu sudah selesai pekerjaan dari Senin sampai Sabtu. Dunia mengikuti karakter Allah penciptanya. Dunia libur pada hari yang ke-7. Itulah di sini pada hari Minggu yang kita lakukan hari ini. Kalau kita memulai hari-hari Senin, maka berakhirlah hari Minggu lah hari yang ke-7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi kenapa kita libur dan berhenti bekerja? Karena Tuhan Allah kita itu pun berlibur dia sesudah menyelesaikan, melihat hasilnya. Kalau pabrik mobil sesudah selesai dibuat biasanya ada masa dipamerkan. Dilihat betapa baiknya semua hasil pabrik ini. Allah pencipta langit dan bumi sama. Sesudah selesai pada hari yang ke-6, hari ke-7, berhentilah dia untuk melihat apa yang sudah dikerjakan itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Karena Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebelum Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Sudah dipamerkan, pabrik mobil sudah mengeluarkan mobilnya,
tetapi belum ada yang mengusahakannya. Allah telah menciptakan langit dan bumi dan belum ada yang mengusahakannya. Belum turun hujan. Tetapi ada kabut naik ke atas dan dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Barulah turun hujan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Diulangi lagi, karena kesukaanku melihat fotoku. Walaupun banyak ceritanya, langit dan bumi diciptakan, bagaimana binatang-binatang, bagaimana matahari dan bintang. Tetapi terakhir lagi Alkitab mengatakan, yang mana fotoku di sini? Maka diulangi lagi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dan dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nanti kita akan mengenal. Nanti kita akan melihat Tuhan Allah yang memberikan hidup ke dalam hidung kita. Akan kita mengenal Dia. Tetapi ciri sifat Allah di dalam penciptaan sudah bisa kita lihat adalah baik. Dan sesudah itu Dia beristirahat. Dan sesudah itu bisa kita lihat bagaimana Dia menghembuskan napas ke dalam hidup manusia. Siapakah namanya Allah yang demikian baik itu? Siapakah namanya Allah yang demikian itu? Di dalam kitab Keluaran dikatakan, waktu Musa bertanya siapakah nama Allah, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, "Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus Aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Bolehkah kita sekarang tahu ada Allah pencipta langit? Kalau kita katakan Allah yang Maha Kuasa, dari mana kita tahu Dia Allah Maha Kuasa? Maka dalam hati kita menjawab, kenapa ku katakan Dia Allah yang Maha Kuasa? Satu, aku berasal dari debu tanah dan dihembuskannya napas kehidupan ke dalam hidungku. Barulah abu tanah yang tadinya tidak hidup, sesudah dihembuskannya napas hidup itu, aku hidup kembali. Bukankah inilah Allah yang Maha Kuasa itu? Kalau ku katakan Dia Allah yang Maha Kuasa, dari mana aku tahu? Maka aku akan katakan diaturnya hari-hari. Hari pertama dijadikannya terang. Hari kedua dijadikannya langit dan bumi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan Dia Allah yang baik, memberi makan kepada semua yang diciptakannya. Burung-burung dan makhluk-makhluk hanya makan rumput-rumput. Manusia diberikannya makanan biji-bijian, vegetarian. Mungkin sekarang kita sudah kenal kata itu. Allah memberikan vegetarian kepada manusia. This is the original. Makanya saya pernah pergi ke suatu restoran, namanya dibuatnya vegetarian, dan nama restorannya itu dibuatnya original. Di dalam hutan dibuatnya restorannya ini, mengingatkan bagaimana dulu manusia di hutan makan vegetarian, itu semuanya biji-bijian. Barulah saya terkejut,
kenapa dibuat nama ini. Dan orang datang makan, hanya memakan biji-bijian semuanya. Allah itu baik, memberi manusia itu makan. Tapi Allah yang baik itu harus kita memanggil namanya dengan pas. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Aku adalah aku yang menciptakan langit dan bumi. Aku adalah aku yang membuat air gelombang. Aku adalah aku yang menumbuhkan biji-bijian. Aku adalah aku. Itulah panggilan, sebutan untuk turun-temurun. Nanti kita akan jumpa, akan datang satu orang. Dan dia mulai nanti akan memperkenalkan bahwa dialah Allah yang ada di dalam penciptaan. Makanya Allah pencipta itu namanya salah satu memberikan hidup kepada manusia. Sekarang kita tidak akan salah. Sudah tahu aku Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang memberi aku napas, yang memberi aku hujan, memberi aku matahari. Namanya aku adalah aku. Kapankah aku bisa berjumpa dengan penciptaku itu? Maka sering disebut pulang kampung, sering disebut mudik, supaya kita bisa berjumpa dengan famili dari mana kita datang. Bisa kita berjumpa dengan tetangga, bisa berjumpa dengan orang tua yang khusus kita hormati. Maka kita pulang kampung dan berjumpa. Maka kita akan rindu berjumpa dengan yang memberikan napas hidup ini kepada kita. Siapakah yang memberikan, yang bisa membuat dari debu tanah kembali menjadi makhluk yang hidup? Aku mau mudik, mau melihat semua situasi kampungku. Maka kita akan melihat di mana kita berada dahulu waktu kita kecil. Demikian juga di hadapan Allah. Sebenarnya aku ini dari mana dan kemanakah aku pergi? Dikatakan orang Allah menciptakan aku. Tetapi di manakah Allah penciptaku itu? Kata orang itu bapakku. Dari mana aku tahu dia itu bapakku kalau aku tidak tahu namanya? Semua laki-laki bisa disebut orang bapak, tapi dia bukan bapakku. Saudara yang kami kasihi, inilah doa kita bersama. Kepadamu Allah pencipta kami yang baik. Bolehkah kami mengenal pencipta kami itu siapa? Dan bolehkah kami berjumpa dengan pencipta itu? Supaya yang memberikan hidup ke dalam hidung kami ini, hanya kepadamu kami beribadah. Supaya yang jahat kami tidak lagi beribadah kepadanya, tetapi kami beribadah kepada Allah yang memberi kami napas. Kami telah mendengar namamu. Aku adalah aku, itulah nama Tuhan Allah kami. Izinkanlah kami dapat berjumpa dengan Engkau satu-satunya, sehingga kami dapat menyembah yang memberikan napas hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin.